adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Kalimantan Barat. Namanya King Baba atau pakaian laki-laki. Nah, biasanya ini dibuat dari bahan kulit kayu ampuro. Nah, jelas ya anak-anak, Bapak akan menerangkan tentang menentukan bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Menarik kan? Nah, itu tadi cara menentukan bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3 dengan melipat kertas menjadi 2 kali dan 3 kali. Sekarang bagaimana kalau ingin menentukan bilangan pangkat 10? Berarti dilipatnya 10 kali dong ya. Apakah ada cara lain? Tenang, Bapak akan jelaskan tentang hal itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pemahaman konsep tentang bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Perhatikan penjelasan berikut ini. Dulu saat kalian belajar perkalian, disebutkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalnya, 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. Dan 4 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 2 dan bilangan berpangkat 3. Apa itu bilangan berpangkat? Mari kita lihat tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, lihat tabel bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, anak-anak, lihat bilangan berpangkat 3 atau bilangan kubik. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, anak-anak, dari tabel di atas
Apa yang dapat kalian simpulkan tentang perpangkatan? Bingung? Mudah ya. Lihat, jika kita melakukan perkalian bilangan yang sama, maka perkalian itu dapat kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Jadi anak-anak, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jelas? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 8 desimeter. Akuarium itu terisi penuh. Berapa banyak air dalam akuarium tersebut? Dicatat ya, Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 8 desimeter. Akuarium itu terisi penuh. Berapa banyak air dalam akuarium tersebut? Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Kalimantan Barat. Di sana keunikannya ada rumah yang disebut rumah panjang yang terdiri dari 50 ruangan. Banyak keluarga yang tinggal di sana, termasuk keluarga inti. Jelas ya? Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, di belakang rumah Pak Hari ada taman berbentuk persegi yang luasnya 16 meter persegi. Coba berapa panjang sisi dari taman itu? Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang akar pangkat 2. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat di tabel bilangan pangkat 2. Misalkan 1 kuadrat sama dengan 1. 4 kuadrat sama dengan 16. 8 kuadrat sama dengan 64. Coba lihat bilangan akar pangkat 2. Akar 1 kuadrat sama dengan 1. Akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4. Akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Anak-anak, masih ingat dengan faktorisasi prima? Nah, perhatikan akar pangkat 2 di bawah ini. Lihat, akar pangkat 2 dari 25 sama dengan akar pangkat 2 dari 5 kuadrat sama dengan 5. Coba lihat anak-anak, akar pangkat 2 dari 144 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, terakhir anak-anak, lihat, akar pangkat 2 dari 196 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Dengan cara ini, kalian akan lebih akurat dalam menentukan akar pangkat 2 tanpa bantuan kalkulator. Selamat mencoba di rumah ya. Anak-anak, dari penjelasan di atas, apa yang kalian dapat simpulkan? Baik.
Bapak coba bantu ya. Jadi, akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Kesimpulan, jadi akar suatu bilangan adalah bilangan 0 atau bilangan positif yang jika dikuadratkan menghasilkan bilangan tersebut. Jelas anak-anak? Mudah ya? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal akar pangkat 2 dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah lapangan berbentuk persegi dengan luas 196 meter persegi. Setengah dari lapangan tersebut akan dipakai untuk panggung perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Berapakah keliling panggung tersebut? Nah, mudah ya. Solusi. Informasi. Luas lapangan sama dengan 196 meter persegi. Setengah dari lapangan tersebut dipakai untuk panggung. Langkah-langkah. Sisi persegi sama dengan akar pangkat 2 dari 196. Atau berarti menjadi sisi lapangan sama dengan akar pangkat 2 dari 196 atau akar pangkat 2 dari 2 kuadrat dikali 7 kuadrat sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 meter. Karena luas panggung adalah luas setengah lapangan, maka keliling panggung sama dengan 2 dikali dalam kurung 14 meter ditambah 7 meter sama dengan 42 meter. Kesimpulan, jadi keliling dari panggung tersebut adalah 42 meter. Anak-anak, jelas ya? Mudah ya? Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Pak Budi mempunyai sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Berapakah panjang sisi taman Pak Budi? Dicatat ya, Pak Budi mempunyai sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Berapakah panjang sisi taman Pak Budi? Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Bapak sedang memakai pakaian dari Kalimantan Barat. Di sana ada sungai namanya Sungai Kapuas. Sungai itu terpanjang di Indonesia loh. Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan tentang menentukan akar pangkat 3. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, Bapak mau tanya nih. Kalau ada sebuah kardus berbentuk kubus, ya, volumenya 8.000 cm kubik. Coba berapa panjang rusuknya?
Ada lagi nih soal lain. Kalau sebuah bak mandi berbentuk kubus juga, bak mandi tersebut bisa menampung 64.000 cm3 air. Pertanyaannya, berapa panjang rusuk bak tersebut? Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang akar pangkat 3. Perhatikan penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari bilangan akar pangkat 3. Apakah sama penarikan akar pangkat 3 sama dengan penarikan akar pangkat 2? Nah, anak-anak, mari kita lihat tabel berikut ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Lihat bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Lihat tabel di sebelahnya. Bilangan akar pangkat 3 dari 1, itu berarti 1. Bilangan akar pangkat 3 dari 216, itu sama dengan 6. Bilangan akar pangkat 3 dari 512, itu sama dengan 8. Nah, anak-anak, masih ingat dengan faktorisasi prima? Perhatikan akar pangkat 3 di bawah ini. Lihat, akar pangkat 3 dari 125 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5. Lihat, akar pangkat 3 dari 2 dikali 744 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi, akar pangkat 3 suatu bilangan adalah bilangan bulat yang jika dipangkatkan 3 menghasilkan bilangan tersebut. Oke anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal akar pangkat 3 yang berbentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Suci memiliki beberapa kubus kecil ukuran 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Kubus-kubus tersebut ingin ia masukkan ke dalam sebuah kubus besar. Volume kubus besarnya adalah 1728 cm3. Jika Suci hanya dapat mengisi 2/3 bagian dari kubus besar, berapakah jumlah kubus kecil yang Suci miliki? Mudah ya. Mari kita lihat solusinya. Informasi. Sisi kubus kecil sama dengan 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. Volume kubus besar sama dengan 1728 cm3. Langkah-langkah. Panjang rusuk dari kubus besar sama dengan akar pangkat 3 dari 1728 atau sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 atau sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12 cm. Banyak kubus kecil setiap sisi sama dengan 12 cm dibagi 4 cm sama dengan 3 buah. Jumlah seluruh kubus kecil sama dengan S dikali S dikali S sama dengan 3 kali 3
kali 3 sama dengan 27 buah. Karena yang terisi hanya 2/3 kubus besar, maka sama dengan 2/3 dikali 27 sama dengan 18 buah. Kesimpulan, jumlah kubus kecil yang dimiliki Suci adalah 18 buah. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentang soal kardus tadi, berarti panjang rusuknya berapa? Iya, betul, 20 cm. Mudah kan? Baik anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Pak Iwan akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 125 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut dalam sentimeter. Dicatat ya, Pak Iwan akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 125 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut dalam sentimeter. Baik adik-adik, nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.